Gak habis-habisnya brand yang satu ini mengeluarkan set-top box seri terbaru. Setelah sukses dengan set-top box Tanaka T2, kini Tanaka merilis set-top box Tanaka Metal V5. Jika di seri sebelumnya sering terjadi error pada YouTube, apakah seri kali ini lancar atau justru sama saja? Penasaran dengan performa set-top box Tanaka V5 jika dibandingkan seri sebelumnya? Tonton video ini sampai selesai. Tanaka terus berinovasi menciptakan set-top box terbaiknya. Tidak tanggung-tanggung lebih dari 6 seri STB telah dikeluarkan. Mulai dari Tanaka T2, Tanaka V2, Tanaka Sniper sampai yang terbaru Tanaka Metal V5. Tapi untuk review kali ini saya hanya membandingkan 3 seri. Set-top box Tanaka Sniper, set-top box Tanaka Jurassic, dan set-top box Tanaka Metal V5. Akan saya bandingkan mulai dari fisik, spek, fitur hingga harga. Mana dari ketiganya yang paling bagus untuk dibeli? Dari box, ketiganya memiliki ukuran yang hampir sama. Untuk warna box, Tanaka Sniper didominasi warna hijau, Tanaka Jurassic dan Tanaka V5 hitam. Meskipun box Tanaka Jurassic dan Tanaka V5 hampir mirip, namun terdapat perbedaan desain dan warna pada box. Terdapat logo Tanaka di masing-masing seri dengan penampakan unit serta logo Modi di bagian depan box. Terdapat juga informasi fitur seperti support USB, Wi-Fi dongle, PVR, dan lain sebagainya. Ada pula barcode postel, jika di-scan akan masuk ke perizinan postel. Tandanya sudah resmi berizin postel. STB diproduksi oleh PT Tanaka Elektronika Indonesia. Serta ada stiker SNI yang menandakan produk ini sudah sesuai standar pemerintah. Dalam paket pembelian, selain unit set-top box, sudah include remote plus baterai dan kabel RCA. Untuk manual book dan kartu garansi versi digital, bisa diakses melalui website Tanaka Official. Unit set-top box Tanaka Jurassic dan Tanaka V5 memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bahan metal. Sementara Tanaka Sniper lebih kecil dengan bahan plastik. Set-top box dengan bahan metal lebih tahan panas dibanding plastik. Nanti akan saya cek setelah beberapa jam pemakaian, apakah Tanaka Sniper masih aman digunakan dalam waktu yang cukup lama. Meskipun Tanaka Sniper berukuran lebih kecil, ternyata untuk tombol panel cukup lengkap seperti kedua seri lainnya. Terdapat tombol power, menu, tombol OK, pindah saluran, dan volume. Selain itu, terdapat juga panel display. Bagian depan unit Tanaka V5 terdapat satu port USB, sementara di set-top box Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic tidak ada. Tombol unit yang lengkap akan memudahkan mengoperasikan STB jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Jika kurang lengkap, tentunya akan menyulitkan. Untuk panel display, Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic saat dinyalakan terdapat lampu indikator merah dan nomor saluran. Sementara Tanaka V5 hanya nomor saluran, tidak terdapat lampu indikator. Begitu juga saat dimatikan, Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic terdapat indikator merah dan time zone. Sementara Tanaka V5 hanya time zone saja. Bagian belakang unit set-top box Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic memiliki susunan yang sama, yakni terdapat port antena in, loop out, 2 port USB, port HDMI, port AV, dan DC in. Sementara set-top box Tanaka V5 terdapat port antena in, loop out, koaksial, port HDMI, port AV, dan AC in. Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic terdapat 2 port USB di bagian belakang. STB dengan 2 port USB akan memudahkan jika menggunakan dongle Wi-Fi dan USB flash disk secara bersamaan, tanpa perlu lepas pasang. Tanaka V5 hanya 1 port USB di bagian depan, tapi bisa menggunakan USB hub sebagai penambah port USB jika ingin menggunakan dongle Wi-Fi dan USB flash disk secara bersamaan. Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic menggunakan adaptor terpisah. Set-top box dengan adaptor terpisah bisa terhindar dari konslet listrik dibanding langsung dari kabel ke set-top box. Jika terjadi konslet, yang rusak biasanya adaptor, bukan unit set-top box. Sementara Tanaka V5 masih menggunakan PSU internal, atau sering disebut colokan langsung ke listrik. Ketiga unit bagian kanan, kiri, atas, dan bawah terdapat lubang sirkulasi udara yang berfungsi untuk mengeluarkan udara panas saat penggunaan.
Unit Tanaka Sniper terdapat anti-slip di bagian bawah, membuat tidak mudah geser saat diletakkan pada permukaan yang licin. Sementara kedua seri lainnya tidak ada. Untuk remote Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic memiliki bentuk yang sama persis, sementara Tanaka V5 berbeda. Ketiga remote sudah dilengkapi tombol shortcut seperti APG, PVR, Record, dan selainnya. Tombol remote Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic empuk saat ditekan. Berbeda dengan remote Tanaka V5, cukup keras saat ditekan berasa kurang nyaman. Untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Ketiganya sudah include 2 piece baterai A3, jadi tidak perlu beli baterai lagi. Kabel RCA untuk menghubungkan set-top box ke TV. Untuk TV yang sudah support HDMI harus beli secara terpisah, karena tidak termasuk dalam kelengkapan. Adaptor Tanaka Sniper dengan tegangan 12 volt 1 ampere, sementara Tanaka Jurassic tegangan 5 volt 1,5 ampere. Oh iya, sebelum mengganti adaptor, pastikan volt dan ampere sesuai agar tidak terjadi konslet. Manual book dan kartu garansi dari Tanaka tersedia dalam bentuk digital. Bisa scan barcode atau masuk ke website Tanaka. Buku manual bisa diunduh atau dilihat. Terdapat info spesifikasi set-top box, proses pemasangan, hingga fitur set-top box. Untuk garansi, Boys bisa daftar terlebih dahulu dengan mengisi keterangan produk untuk mempermudah proses klaim. Terdapat lokasi service center beserta nomor telepon yang bisa dihubungi di berbagai kota. Website official juga sangat membantu dengan fitur live chat melalui WA. Untuk validasi chipset, ketiga set-top box Tanaka, saya akan membongkar masing-masing unit untuk mengetahui bagian dalam. Ketiga set-top box Tanaka, PSU dan mainboard menjadi satu. Jika terjadi kerusakan, akan menyulitkan dan tidak bisa diganti. Berbeda dengan unit yang PSU dan mainboardnya terpisah. Jika terjadi kerusakan, biasanya hanya PSU saja yang rusak. Ini menjadi salah satu kekurangannya, karena tidak bisa mengganti PSU jika bermasalah. Harus ganti komponen dari PSU yang rusak. Dan kalau mau mengganti PSU, tidak bisa langsung karena tegangan dan ampere arusnya tidak kelihatan. Harus diukur terlebih dahulu. Di dalam unit ketiga set-top box Tanaka juga terdapat speaker buzzer yang berfungsi untuk fitur EBS atau peringatan dini pada bencana. Untuk chipset set-top box Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic menggunakan chipset Guoxin tipe GX6701. Sementara Tanaka V5 chipset M-Star tipe MSA7T00Z. Untuk proses review, saya menggunakan antena outdoor PFU25 ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Lumi berlokasi di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port dari STB ke TV. Pemasangan RCA AV. Sambung kabel antena ke port antena in. Sambung juga kabel RCA dan adaptor STB pada stop kontak. Lalu kabel RCA yang sudah terpasang di STB pasang ke TV. Pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV, bukan remote STB. Selanjutnya, saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI, lalu sambungkan adaptor STB pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di STB ke TV. Jangan lupa, sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI. Setelah memilih input, langsung tampil petunjuk instalasi. Proses ini untuk pencarian saluran digital. Untuk instalasi Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic, hanya memasukkan kode pos sesuai domisili dan tekan tombol OK. STB akan langsung ke pencarian saluran. Sementara untuk Tanaka V5 perlu men-setting bahasa OSD, negara, dan kode pos. Untuk kode pos, masukkan sesuai domisili agar fitur EBS akurat sesuai wilayah yang ditempati. Proses scan saluran set-top box Tanaka Sniper 1 menit 27 detik, Tanaka Jurassic 1 menit 20 detik, dan Tanaka V5 1 menit 5 detik. Ketiga set-top box Tanaka mampu menangkap semua saluran digital area Surabaya. Semua saluran pada ketiga set-top box Tanaka dapat tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Lanjut ke menu. Untuk tampilan menu Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic sama persis, mulai dari icon menu, susunan hingga jumlah menu. Sementara untuk Tanaka V5 sedikit berbeda, tapi ketiganya sama-sama terdapat time zone di bagian kanan atas.
Di ketiga set-top box Tanaka terdapat menu program yang berisikan fitur edit program atau ubah siaran. Fitur untuk mengedit saluran seperti menghapus saluran, pindah saluran, lewati, kunci saluran, dan daftar favorit. Untuk setting melalui tombol di remote sesuai fungsi ubah yang diinginkan. Gunakan tombol navigasi untuk memilih saluran yang ingin diubah, untuk menghapus, dan kunci kata sandi 06 kali. Ada juga fitur panduan program atau EPG, Electronic Program Guide, untuk menampilkan jadwal program tiap harinya selama 1 minggu. Namun tidak semua saluran sudah tersedia jadwal siarannya. Kemudian fitur mengurutkan untuk mengurutkan nomor siaran berdasarkan LCN, on ID, TP, ID layanan, atau nama layanan. Fitur LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan nomor urut yang diberikan oleh penyelenggara jasa mixer. Biasanya rentang nomor 1 sampai 999. Bisa di-off-kan atau on sesuai keinginan. Fitur ini juga ada di ketiga set-top box Tanaka. Untuk fitur ICU, Automatic Channel Update, jika di-on-kan, set-top box akan melakukan update otomatis apabila ada perubahan nomor saluran, frekuensi, atau penambahan saluran baru dari pusat pemancar. Jadi tidak perlu repot scan siaran berulang kali. Dan fitur lingkup volume, untuk mengatur volume bisa pilih global jika ingin volume pada semua saluran sama, atau pilih saluran untuk pengaturan volume sesuai penyelenggara jasa mixer hanya ada di Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic. Selanjutnya menu pencarian saluran. Ketiga set-top box Tanaka terdapat dua pilihan mode pemindaian atau pencarian. Pencarian otomatis untuk scan secara langsung dan pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi saluran. Fitur daya antena berkaitan dengan booster atau penguat sinyal antena. Jika antena menggunakan booster, pengaturan di-on-kan. Jika tidak, di-off-kan saja. Kode pos untuk aktifkan fitur EWS, Early Warning System, yang akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Karena ketiga set-top box Tanaka sudah SNI dan terdapat speaker buzzer pada unit, jadi bisa dipastikan untuk fitur ini akurat. Lalu menu pilihan berisikan untuk settingan bahasa, mulai dari bahasa OSD, EPG, subtitle, teks, hingga bahasa audio. Lalu settingan gambar, untuk pengaturan rasio aspek, resolusi, format TV, pengaturan OSD, hingga pengaturan panel. Kedua pengaturan ini bisa disetting sesuai kenyamanan masing-masing di ketiga set-top box. Lalu fitur tidur juga ada di ketiga set-top box Tanaka. Fungsinya untuk mematikan set-top box sesuai jam yang sudah disetting jika tidak ada aktivitas pada set-top box. Fitur pengaturan waktu bisa disetting untuk merekam siaran mulai dari saluran yang ingin direkam, waktu, hingga durasi rekaman. Jika sudah disetting, maka akan otomatis terekam selama ada penyimpanan eksternal yang terhubung. Lalu fitur power on off untuk menyalakan dan mematikan set-top box sesuai setting jam yang telah diatur. Fitur ini juga ada di ketiga set-top box Tanaka. Fitur bimbingan orang tua berfungsi untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 0-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran yang tidak sesuai usia. Fitur kontrol kunci untuk mengunci menu, saluran, atau channel-channel yang tidak diinginkan dan ganti kata sandi. Reset pabrik, fitur untuk mengembalikan set-top box ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan sandi yang sama 06 kali. Pada set-top box Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic terdapat dua pilihan UI, klasik dan metro. Bisa pilih tampilan menu yang diinginkan, sementara pada Tanaka V5 tidak ada. Menu selanjutnya multimedia atau USB. Ketiga set-top box Tanaka hanya bisa mendeteksi flash disk saja. Sudah coba menghubungkan hard disk menggunakan bantuan USB hub function tetap tidak terdeteksi. Tapi tidak perlu khawatir. Ketiganya masih bisa play video, mendengarkan musik, dan menampilkan gambar dengan berbagai format. Fitur PVR berisikan video hasil rekaman dari saluran yang telah direcord untuk ditonton ulang. Fitur informasi PVR berisikan informasi kapasitas dari memori eksternal yang dihubungkan dan manajemen PVR untuk mengatur proses PVR atau perekaman siaran berdasarkan settingan yang sudah ditentukan. Untuk fitur ini hanya terdapat di set-top box Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic. Fitur Wi-Fi. Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic bisa mendeteksi dongle dengan chipset MediaTek MT7601 dan chipset Railing RT5370.
Sementara Tanaka V5 hanya bisa mendeteksi dongle dengan chipset MediaTek MT7601. Aplikasi di STB Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic terdapat aplikasi YouTube, video, TikTok, Al-Quran, WeTV, IPTV, MyTube, dan YouTube Kids. Sedangkan Tanaka V5 terdapat aplikasi YouTube, IPTV, TikTok, WeTV, dan YouTube Kids. Meskipun banyak aplikasi online pada ketiga set-top box, namun tidak semua aplikasi berjalan dengan lancar. Seperti pada Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic, hanya aplikasi TikTok dan Al-Quran saja yang berjalan lancar. Untuk aplikasi YouTube, video, WeTV, MyTube, dan YouTube Kids tidak bisa berfungsi. Sementara Tanaka V5 aplikasi YouTube bisa terbuka, namun saat play video tidak lancar dan patah-patah. Padahal jaringan WiFi stabil. Aplikasi WeTV pada Tanaka V5 tidak semua video bisa play. YouTube Kids lancar untuk play, namun tidak bisa untuk searching. Untuk IPTV, biasanya harus memasukkan list secara manual melalui USB flash disk atau hard disk terlebih dahulu. Sayang sekali, meskipun ketiganya memiliki banyak aplikasi streaming, tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemungkinan file software bawaan tidak support aplikasi tersebut, atau ada file software terbaru hanya saja belum dirilis. Jadi boys bisa tunggu software terbaru ketiga STB Tanaka ini. Di Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic terdapat fitur mirroring menggunakan aplikasi SD Cache, namun saat mencari aplikasi di Play Store tidak ketemu. Saya coba mirroring menggunakan aplikasi lain seperti Super Cache, MiCache, hingga Chestify, IP STB tidak terdeteksi. Jadi ketiga set-top box tidak support fitur mirroring. Pada Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic terdapat fitur DVB to IP, fitur untuk menampilkan foto dan video pada HP ke layar televisi. Untuk fitur mirroring, pastikan set-top box dan HP berada pada jaringan WiFi yang sama, dan HP telah terinstall aplikasi VLC. Fitur ini hanya bisa menonton dalam satu MUX yang sama. Jika berbeda, maka tampilan pada televisi akan mengikuti saluran yang dipilih pada HP. Ketiga set-top box Tanaka bisa upgrade software secara online melalui jaringan internet dan secara offline melalui USB. Tapi untuk Tanaka V5, saat coba upgrade online tidak seperti Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic yang berjalan. Hanya stuck di tampilan pembaruan SB saja. Sudah tunggu sekitar 5 menit sama saja. Proses unduh tidak berjalan. Berbeda dengan Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic yang langsung muncul versi SB terbaru dan bisa diunduh. Ini dia perbedaan software set-top box Tanaka Sniper, Tanaka Jurassic, dan Tanaka V5. Selain itu, di ketiga set-top box Tanaka juga terdapat fitur rekaman dengan menggunakan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekaman. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk dan fitur time shift. Dengan menekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favorit. Di set-top box Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic, connect WiFi menggunakan kabel USB, menghubungkan internet tanpa tambahan dongle. Di set-top box keluaran terbaru biasanya terdapat port LAN untuk menghubungkan WiFi dengan kabel. Tapi ketiga set-top box ini tidak ada port LAN. Sensor remote menurut saya kurang sensitif, sering delay beberapa detik setelah menekan tombol. Sementara untuk jarak jangkauan ketiga remote saya coba sekitar 4 meter, masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan set-top box. Oh ya, karena remote Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic sama persis, jadi saya coba untuk silang remote. Ternyata bisa berfungsi meskipun bukan remote bawaan dari tipe tersebut. Untuk suhu unit, meskipun Tanaka Sniper berukuran lebih kecil, tapi selama proses review, suhu unit sama seperti kedua seri yang lain tidak cukup hangat. Saran saya bisa ditambahkan cooler atau kipas khusus set-top box, agar suhu unit tetap dingin meskipun digunakan dalam waktu yang cukup lama. Di marketplace ketiga seri dijual dengan harga yang beragam. Set-top box Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic sekitar 180 ribuan. Sementara Tanaka V5 hanya 150 ribuan. Setelah saya cek mulai dari fisik, spek, hingga fitur, terdapat beberapa kesimpulan dari proses review perbandingan set-top box Tanaka.
Produk yang sudah SNI memberikan rasa aman karena secara spek sudah sesuai standar pemerintah. Ketiganya memiliki tuner yang cukup peka dengan banyaknya channel yang ditangkap. Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic menggunakan adaptor terpisah yang membuat set-top box lebih tahan lama. Fitur seperti edit saluran, EPG, record, dan fitur umum lainnya juga tersedia. Meskipun ada banyak aplikasi online, tapi tidak semua berfungsi dengan baik. Fitur DVB to IP pada Tanaka Sniper dan Tanaka Jurassic. Adanya upgrade software secara online dan offline. Adanya informasi service center serta website resmi. Itu tadi review perbandingan ketiga set-top box Tanaka. Semoga bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih set-top box di rumah. Oh ya boys, sekarang Tamtam Boys punya 2 channel baru. Nama channelnya Boys ID dan Techno Boys. Boys ID akan membahas seputar peralatan televisi digital, sementara Techno Boys akan membahas seputar gadget jadul dan game jadul. Buat kalian yang pengen nostalgia sama gadget dan game jadul, atau butuh informasi perlengkapan televisi digital terupdate, langsung saja mampir ke channel baru kami. Bisa juga subscribe dan klik lonceng agar selalu mendapat notif video terbaru dari kami. Untuk review detail set-top box Tanaka Jurassic dan Tanaka Metal V5, Boys bisa mampir di channel Boys ID. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.